The Arrow and the Song by Henry Wadsworth Longfellow. I shot an arrow into the air. It fell down to earth, I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow in its flight. I breathed a song into the air. It fell down to earth, I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of a song? Long, long afterward in an oak, I found the arrow still unbroke, and the song from beginning to end, I found again in the heart of a friend. The piece of writing that you have just heard just now is what we call as poems. In this chapter, you will learn to interpret the social function, text structure, and language competence in a poem. Not only that, but you will also learn to capture meaning contextually related to social function, text structure, and also language competence in a poem. Jadi untuk menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari sebuah puisi. So, what is a poem? A poem is a piece of writing in which the words are chosen for their beauty and sound and are carefully arranged, often in short lines which rhyme. Jadi sebuah puisi itu adalah tulisan yang dimana kata-katanya itu dipilih akan kecantikannya dan suaranya, lalu disusun dengan hati-hati, biasanya dalam bentuk kalimat-kalimat pendek yang berirama atau bersajak bersama. And what are the functions? Fungsinya apa aja sih? Fungsi poem itu, we can use it to express the writer's thoughts and feelings, untuk mengekspresikan perasaan dan juga pikiran dari si penulis, to give pleasure, untuk memberikan kebahagiaan, to entertain, untuk menghibur, to give value of life, untuk memberikan makna kehidupan, and also to inspire, untuk menginspirasi. Jadi itu adalah beberapa contoh fungsi dari poem. Nah, seperti pada bahasa Indonesia, di bahasa Inggris juga kita punya beberapa struktur membuat sebuah puisi atau poem. The very first one, or we call the basic one, is the line. A line is a word or a row of words. Jadi satu barisnya itu bisa berisikan satu kata aja ataupun beberapa rangkaian kata. Stanza is a group of lines in a poem. Jadi ada beberapa baris dalam sebuah puisi dan itu kita sebut sebagai stanza. And then we have something that we call as a rhyme scheme. Rhyme scheme ini seperti pada bahasa Indonesia, ada yang A atau AB ataupun AABB. Jadi pada penghujung kalimat-kalimatnya itu ada kata ataupun nada ataupun ucapan yang sama. And then we have something that we call as meter. Nah, pada poem ini, meter is the rhythmic sound of a poem. Ada beberapa jenisnya, misalnya monometer, dimeter, ataupun trimeter. And then we also have something that we call as line break. Line break is where a poetry ends, di mana sebuah puisi itu atau rangkaian puisi itu berakhir, dan juga di mana supaya si pembaca ini bisa menentukan kalimat selanjutnya ini mau dibaca seperti apa. Now, we will talk about the language features of a poem, unsur kebahasaan pada sebuah puisi. The first one, we have word choice atau pilihan kata. Word choice is the writer's selection of words as determined by meaning, level of diction, tone, and audience. Jadi, kata-kata yang dipilih oleh si penulis tersebut dengan memperhatikan artinya, spesifikasinya, diksinya, nadanya, dan juga penonton, pendengar, ataupun pembacanya. Jadi, misalnya si penulis ini mau menyebutkan kata kecil atau small. Jadi, tidak menggunakan small, si penulis lebih memilih untuk menggunakan tiny atau little. Contohnya pada kalimat a tiny dream upon my hope. Jadi tidak menggunakan little, tetapi si penulis menggunakan kata tiny. Next we have symbol. Symbol di sini adalah a physical object that represents something non, misalnya idea, value, atau emotion. For example, di sini kita bisa menggunakan a ring atau sebuah cincin sebagai simbol dari pernikahan. Atau kita menggambarkan a leafless tree, pohon yang tidak berdaun, sebagai simbol dari kematian. Then we have tone and mood. Tone is a distinctive property of a complex sound.
For example, we have irony, satire, loving, condescending, bitter, and many others. While mood is a characteristic state of feeling, jadi perasaannya. Intinya mah, tone itu adalah how the writer's attitude. Jadi bagaimana si pembawaan dari si penulis tersebut. Sedangkan mood adalah bagaimana perasaan dari si pembaca puisi tersebut. Misalnya pada kalimat open your eyes, don't let it slip away. Pada kalimat pada puisi ini kita menemukan tone-nya adalah cautious dan mood-nya adalah scared. And then there is this term we call as imagery. Imagery is the use of vivid language to evoke mental images. Jadi penggunaan bahasa yang jelas untuk membangkitkan gambaran. In imagery we have things like visual imagery, auditory imagery, gustatory imagery, olfactory imagery, and also kinesthetic. Kinesthetic imagery ini contoh-contohnya ada beberapa, misalnya movement, temperature, feeling, and also touch. For example, the noise of your eyes, it's far too loud, and thus I look away. Nah, pada puisi ini dia menggunakan auditory imagery. Karena kan dia ngebahas tentang mata, tetapi dia seolah-olah matanya itu terdengar. Then we have figurative language. Ada beberapa contoh, Miss cantumkan 5 contoh di sini. Yang pertama adalah onomatopoeia. Onomatopoeia is a word that resemble its sounds. Jadi sebuah kata yang sesuai dengan suaranya seperti apa, misalnya buzz, honk, boom, seperti itu. And then the second one we have simile. Simile is a resemblance between things. Misalnya kita bilang my love is like a rose. Cinta saya seperti bunga mawar, seperti itu. Itu adalah contoh dari simile. And then the third one we have personification. In personification, human qualities is given to non-human. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia itu diberikan kepada yang bukan manusia. For example, the days creep by slowly. Jadi hari-harinya bisa berjalan. Sedangkan pada aslinya kan hari tidak bisa berjalan layaknya manusia. Itu yang kita sebut sebagai personifikasi atau personification. And then the fourth one, we have hyperbole atau hiperbola, the use of exaggeration. Misalnya, I'm dying of shame. Saya mati karena malu, seperti itu. Itu adalah hyperbole atau hiperbola. And then we have metaphor. Metaphor is comparison between things that are not like. Jadi perbandingan antara benda-benda yang sebenarnya tidak mirip. Misalnya, war is the mother of all battles. Perang adalah ibu dari semua pertikaian. Jadi ini adalah contoh dari metaphor. Sebenarnya hal-hal ini sama dengan yang sudah kita pelajari pada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau sudah memahami ini dalam pelajaran bahasa Indonesia, you will understand it too in English. And then we have rhythm. Rhythm is the regular pattern of sound. Misalnya pada kalimat ini nih, 1, 2, buckle my shoe, 3, 4, shut the door. Jadi ada ketukan irama pada kalimat tersebut. And then we have repetition. Repetition is the use of the same word over and over again. Jadi penggunaan kata yang sama lagi dan lagi. Misalnya, I was glad, so very, very glad. Jadi sebenarnya kan cuma ingin menyatakan saya bahagia, tetapi diulangi lagi beberapa kata untuk mengemphasiskan bahwa saya ini benar-benar bahagia. And then we have alliteration atau aliterasi, di mana dia menggunakan konsonan yang sama pada awal kata. The use of the same consonant at the beginning of each word. For example, big blue basketball bat. Jadi pada setiap katanya ini memiliki konsonan yang sama di awal, yaitu B. That's what we call as alliteration. And then we have assonance. Assonance is the repetition of vowel in phrase. Kalau tadi konsonan, kalau assonance ini adalah vowelsnya. Seperti pada contoh yang ini adalah penggunaan kata vowel O yang diulangi, yaitu pada kalimat go slow over the road. Jadi penggunaan huruf O digunakan pada setiap katanya. And then the last one is rhyme, a pattern of words that contain similar sound. Misalnya,
moon, spoon, June. Padahal mereka kan kata yang berbeda, tetapi pada saat disebutkan memiliki akhir yang berirama sama. Remember that poems often rhyme, but they don't have to. Jadi mereka puisi itu biasanya berirama atau bersajak yang sama, tetapi mereka tidak harus selalu seperti itu. But it would be great if they do rhyme. Now for your assignment, kerjakan di buku latihan kalian dan upload gambarnya di Google. There are 5 questions here. Kerjakan berdasarkan penjelasan di video. That's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.